Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, kelas 11 IPS 1, hendak mempresentasikan hasil kerja dan hasil diskusi kami yang membahas tentang membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Brigita Luisia, absen 8. Saya akan memulai presentasi ini. Yang pertama, apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial ekonomi dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Yang kedua, sejarah demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi Pancasila baru dipopulerkan sesudah lahir Orde Baru pada tahun 1966. Istilah demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Soekarno. Gagasan demokrasi terpimpin seperti diketahui telah dibakukan secara yuridis dalam bentuk ketetapan MPRS tentang prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, Indah Permatasari akan menjelaskan mengenai sejarah demokrasi periode 1945 sampai 1949 slide 4. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai. Masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik dan DPR akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kader dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif. Sebuah kemerdekaan periode 1959 sampai 1965 Orde Lama. Demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin ditandai oleh tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terdapat ketentuan undang-undang dasar, dan di dalam demokrasi terpimpin terdapat ciri-ciri yaitu adanya dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Yang ketiga, pada periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini menggunakan demokrasi Pancasila atau bisa dikatakan Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1996. Demokrasi ini dianggap gagal dikarenakan tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, terus rekrutmen politik yang tertutup, dan pengakuan HAM yang terbatas. Yang ketiga, pada periode 1998 sampai sekarang atau bisa dikatakan reformasi. Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Yang kemudian jabatan presiden ini diisi oleh wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto ini dikarenakan tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Terus di sini ada penerapan demokrasi Pancasila sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya adalah seperti dalam ketentuan pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Di sini juga ada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama ada kebebasan atau persamaan. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Dan yang ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Selanjutnya, saya Nadia Natasha akan menjelaskan mengenai penerapan demokrasi Pancasila sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di negara kita, prinsip-prinsip demokrasi telah disusun sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Meski harus dikatakan baru sebatas demokrasi prosedural. Dalam proses pengembalian, putusan lebih mengedepankan voting ketimbang musyawarah untuk mufakat yang sejatinya merupakan asas asli demokrasi Indonesia. Sebagai sebuah konsep, musyawarah untuk mufakat mengutamakan menang untuk semua atau tidak ada yang kalah. Musyawarah dan mufakat sebagai tiang demokrasi kita. Artinya lebih lanjut, demokrasi yang bersifat langsung dan bebas selama ini dikembalikan dengan model Undang-Undang Dasar 1945 asli, yakni adanya model MPR yang mengendalikan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau setidaknya didekatkan kembali pada model demokrasi ala musyawarah itu. Selanjutnya, kedudukan, peran, dan fungsi lembaga militer atau TNI serta Polri dalam sistem demokrasi Pancasila. Gerakan Reformasi 1998 sebagai tonggak lahirnya demokratisasi di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru, telah memberikan pengaruh terhadap perubahan segala tatanan kehidupan sosial politik di Indonesia. Tuntutan terhadap adanya perubahan status quo atau Orde Baru yang di masa lalu sulit dibayangkan bakal terjadi telah bergulir seiring dengan jalannya reformasi di Indonesia. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, keterlibatan militer atau TNI dalam sosial politik telah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kedudukan TNI menurut undang-undang adalah di bawah Presiden. Namun, dalam kebijakan strategis pertahanan dan dukungan administrasi di bawah Departemen Pertahanan, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara yang dalam tugasnya berdasar atas kebijakan dan keputusan politik negara serta mempunyai fungsi sebagai penangkal setiap ancaman yang akan menghancurkan NKRI, menindak dan menghancurkan setiap musuh, dan memulihkan keamanan negara. Selanjutnya, dalam ketentuan undang-undang tersebut ada 3 hal yang mendasar menjadi tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pada pasal 13. Dalam ketentuan pasal 13 ditugaskan bahwa Polri bertugas pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua menegakkan hukum, ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selanjutnya, saya Vika Sadewi akan menjelaskan mengenai konsep dan implementasi ideologi Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang telah disepakati oleh rakyat Indonesia sebagai ideologi negara dalam mengatur kehidupan dan berbangsa dan bernegara seringkali menghadapi berbagai tantangan dan ujian pada situasi sosial politik dan kondisi zaman yang terus berubah. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menyiratkan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila diharapkan dapat berkembang dan membentuk dasar perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa untuk mencapai tujuan negara. Indonesia sejak tahun 1998 telah menjadi negara Pancasila yang berkedok kapitalisme liberal. Produk kebijakan pemerintahan seharusnya menjadi acuan utama untuk mengukur keberhasilan sebuah negara. Anehnya, justru kebijakan pemerintahan hari ini masih jauh dari tujuan negara untuk bisa mensejahterakan rakyat. Dengan kata lain, bahwa pemahaman atas hakikat pemerintahan yang gagal dipahami oleh pemangku kekuasaan. Hadirnya pemerintahan itu bertujuan untuk membangun ketentraman masyarakat, memberi rasa aman, dan membangun harga diri rakyat.
pemimpin selayaknya hadir dalam pihak yang mempersatukan, sebagaimana tujuan negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa maksud Pancasila dibentuk? Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau-pulau dan membuat masyarakat yang ada di dalamnya beragam keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu keberagaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa, sehingga dibentuklah Pancasila sebagai pemersatu bangsa negara Indonesia, yaitu dengan konflik merealisasikan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Pancasila dibuat dengan tujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, menjaga persatuan bangsa, meminimalkan konflik kepentingan pribadi atau kelompok, dan mencapai cita-cita negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dibentuk sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat menggapai kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin melalui Pancasila tersebut. Kaitan Pancasila dengan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah dinamis slide 13. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 1945. Pancasila merupakan dasar perilaku manusia Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara kultural diinginkan sehingga tanam dalam hati, watak, kepribadian, dan mewarnai kebiasaan, perilaku, dan aktivitas lembaga-lembaga masyarakat. 5. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memberikan makna hidup dan tuntutan serta tujuan hidup. Dengan kata lain, Pancasila adalah cita-cita moral yang mengikat rakyat Indonesia semua warga negara, baik secara individu maupun sebagai suatu kesatuan bangsa. Selanjutnya saya Dwi Nurkolis akan melanjutkan. Apakah demokrasi di Indonesia masih berlaku dan sesuai dengan Pancasila? Indonesia merupakan negara hukum yang dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan keadilan di depan rakyat maupun negara, seperti yang tercantum pada Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika disesuaikan, maka demokrasi di Indonesia masih belum sesuai dengan Pancasila. Karena ketidakadilan di Indonesia semakin berkembang dan telah merusak cita diri bangsa. Hal ini dikarenakan banyaknya koruptor yang mencuri uang negara bermiliar-miliaran dengan hukum yang secara ringan, dan masih banyak juga yang dibebaskan tanpa adanya uang jaminan. Apakah demokrasi sudah dijalankan dengan baik di era modern? Pada saat ini masyarakat sangat terpengaruh dengan berita-berita yang belum tentu benar. Maka dari itu masyarakat sering berdemokrasi tanpa mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Kebanyakan ikut-ikutan dan mudah dipengaruhi tanpa mengetahui isu apa yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini yang membuktikan bahwa saat ini demokrasi tidak terrealisasi dengan baik di tangan rakyat dan dipegang oleh oknum yang berwenang tinggi, misalnya lembaga pemerintah yang seharusnya mendengarkan keluh kesah rakyat, namun nyatanya masih banyak yang tidur. Kurangnya respon dari lembaga rakyat ini seharusnya dapat mewakili suara rakyat dan menyelesaikan isu yang berkembang demi kepentingan rakyat. Namun nyatanya rakyat sudah hilang kepercayaan terhadap petinggi negara. Karena yang seharusnya rakyatlah yang menjadi kepentingan utama dalam terbentuknya suatu keputusan, namun nyatanya tidak. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Stephen Justin. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar negara menurut Bapak Pendiri Bangsa. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Berdasarkan kesimpulan isi pidato Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 saat menyampaikan rumusan dasar negara, yaitu pokok-pokok dasar negara harus disusun berdasarkan kepribadian Indonesia. Adapun ada 5 asas yang diusulkan Muhammad Yamin. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga
pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Supomo. Dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan bahwa negara merdeka Indonesia harus berdasar pada negara yang integralistik dan juga ada 5 poin dasar Indonesia merdeka menurut Supomo, yaitu yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Yang selanjutnya ada Soekarno. Dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berpandangan bahwa negara merdeka memiliki nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, tapi juga nilai internasionalisme supaya bisa bersaing dengan bangsa lain. Negara merdeka menurut Soekarno juga meliputi kemerdekaan untuk beragama serta memiliki sistem pemerintahan pro rakyat. Sekalipun Soekarno adalah orang Islam dan sebagian orang Indonesia beragama Islam, bukan berarti setiap orang harus dipaksa untuk menjadi Islam. Rumusan dasar negara Soekarno yang pertama itu ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau perkemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan nasionalisme, dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, saya Binta Sajida akan menjelaskan mengenai kesenjangan pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 dengan realita penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama di bidang sosial. Di bidang sosial dapat kita lihat pada era Orde Baru, di mana banyak para politisi dan pemimpin negara yang merupakan kewajibannya untuk memimpin negara dengan baik dan juga mensejahterakan rakyatnya. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri akan keserakahan dan kekuasaan yang akhirnya menjadi koruptor. Akibatnya banyak rakyat miskin yang menjadi semakin miskin dan juga para pejabat kaya semakin berlimpah ruah hartanya. Ditambah lagi, ketidaktegasan pemerintah membuat masalah-masalah yang ada semakin sulit dan kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemerintah dan efektivitas pemerintahan berkurang. Kemudian di bidang hukum dapat kita lihat pada era reformasi sekarang, di mana banyak orang biasa yang melakukan tindakan kecil, namun mereka langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan para pejabat negara yang melakukan korupsi uang miliaran rupiah milik negara, mereka dapat berkeliaran dengan bebasnya. Kejadian ini sering terulang dan benar-benar menggambarkan bahwa hukuman hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya yang memiliki kekuasaan. Kemudian di bidang politik, setiap orang harusnya memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, dan hak lainnya. Namun, kenyataannya pada era Orde Baru, bahkan sampai sekarang, biaya perpolitikan di Indonesia tuh sangatlah mahal, yang biayanya ini ditanggung oleh segelintir orang yang akhirnya kepentingan dan aspirasi masyarakat tersingkir karena kepentingan pribadi. Persaingan yang tidak sehat ini dilakukan untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara yang tidak bermoral. Bahkan banyak politisi negara yang melakukan uang politik atau money politik dan juga melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian di bidang budaya, masyarakat adat di Indonesia seharusnya memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, dan sumber daya sosial yang mereka miliki. Namun kenyataannya pada era reformasi sekarang, keberadaan mereka terancam karena banyaknya upaya penjarahan sumber daya alam dan juga pengalihan fungsi hutan yang menyingkirkan hak-hak masyarakat adat. Hingga kini masih banyak masyarakat adat yang terusir dari lahan mereka sendiri akibat ekspansi lahan pertambangan dan juga perkebunan kelapa sawit berskala besar di Sumatera dan Kalimantan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 dengan realita penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bidang pertahanan dan keamanan pada era reformasi saat ini, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Di dalam divisi reserse, penyimpangan bisa terjadi pada prosedur penangguhan penahanan, rekayasa penangguhan penindakan kasus illegal logging, kolusi dengan penggelar praktek perjudian, penyimpangan prosedur pinjam barang bukti, penyimpangan kasus penyidikan pidana, prostitusi,
penyuapan, narkotika, dan kasus lain yang berujung pungling yang berarti pengenaan biaya. Selanjutnya, kesenjangan pemahaman Undang-Undang Dasar 1945 dengan realita penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Idealismenya, penerapan asas demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia harus mampu menjadi acuan bagi wakil rakyat atau pemimpin negara serta seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun negara Indonesia sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Misalnya, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi oleh penguasa. Dalam demokrasi Pancasila, hak tersebut dihargai tetapi harus diimbangi dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Kesimpulannya, berdasarkan isi makalah, membangun kehidupan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan sesuai negara yang berada di tangan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem perpolitikan yang demokratis adalah melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membangun pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat. Demokrasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi modern. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah dan mufakat untuk kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang ideologinya terdapat dalam Pancasila. Oleh karena itu, setiap sila yang terkandung dalam Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menjunjung kemajuan negara kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.